Saudaraku yang berbahagia, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Jadi, kalau Anda semudah itu berkata bahwa ngikuti Yesus itu enak, saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, ngikuti Yesus itu tidak enak. Tapi percayalah, pada saat endingnya nanti, itu sangat luar biasa. Ketika engkau terus mempertahankan hidupmu dalam mengiring, dalam melayani Tuhan, dalam kekudusan, dalam ketulusan, dalam kejujuran, tanpa motivasi apapun di dalamnya, dan engkau rela mengorbankan yang terbaik dalam hidupmu demi pelayanan kerajaan Allah, maka Bapak Ibu Saudaraku, di sana engkau akan menikmati sesuatu yang sangat luar biasa yang orang lain tidak bisa merasakan dan menikmatinya. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Saya berulang-ulang mengatakan Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda dan saya siap dalam teologi pandangan Yesus yang dimana teologi yang saya katakan adalah menyangkal diri dan memikul salib, inilah bagi saya dasar teologi yang paling utama dalam sebuah kekristenan. Kalau Anda siap di dalamnya, maka Anda dan saya adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan, tidak semua pendeta, tidak semua pembicara-pembicara yang terkenal mungkin yang Anda dengar mantap khotbahnya siap dalam proses ini. Tidak semua jemaat Bapak Ibu Saudaraku siap menjalankan kebenaran ini. Tidak semua para pelayan-pelayan siap untuk mengiring dan melayani Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Tidak semua Bapak Ibu. Kegagalan perjalanan kekristenan kita adalah di sini. Tidak siap menyangkal diri dan memikul salib. Walaupun penata layanan yang kau bangun dalam gereja keren, engkau bangun gereja dengan besar, engkau mungkin sudah khotbah di sana sini, mungkin Bapak Ibu Saudaraku engkau bisa melakukan program-program gereja yang mantap luar biasa, yang dimana orang tergiur datang dengan AC yang dingin, dengan Bapak Ibu Saudaraku alat musik yang mantap, dengan engkau seorang worship leader yang keren luar biasa, para singers yang luar biasa, pemusik-pemusik yang sangat luar biasa, kerennya, mantapnya, enak didengar telinga. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku setelah ibadah kita mungkin ada makan dan minum sangat luar biasa, penyambutannya sangat luar biasa. Memang itu saya katakan mantap dalam sebuah gereja. Tetapi suatu saat Anda dan saya akan teruji. Apakah Anda siap mengiring Yesus dengan baik dan benar atas dasar teologi yang saya katakan tadi, yaitu teologi yang menyangkal diri dan memikul salib. Inilah Bapak Ibu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Ketika Tuhan minta yang terbaik dalam hidupmu, apakah engkau siap? Abraham sudah membuktikan Bapak Ibu Saudaraku, teologi menyangkal diri, dia sudah buktikan. Apa itu? Memberi yang terbaik yang dia punya. Apa yang dia punya Bapak Ibu, bukan semua ternak-ternaknya, bukan tanah yang luas, tetapi yang Abraham miliki yang terbaik adalah anaknya. Ketika dia relakan korbankan, Abraham menjadi sebuah teladan teologi yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku, menerapkan tentang teologi Yesus Kristus yang memang dari dulu sudah ada, yaitu teologi di mana menyangkal diri. Berkata tidak untuk kesenangan pribadi, berkata tidak untuk kepuasan pribadi, di mana ketika engkau berani berkata menyangkal diri, berkata tidak untuk kesenangan pribadi, berarti engkau harus rela memberikan yang terbaik yang kau punya kepada Sang Pemilik yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang dimana dikumandangkan dalam mimbar gereja tidak segampang apa yang diucapkan saudaraku. Tidak mudah menjadi orang Kristen itu. Tidak mudah. Saya selalu katakan, kalau engkau mantap pemimpin pujianmu, worship leadermu, keren musikmu, saya katakan bagus, luar biasa. Tetapi siapkah Anda dan saya menyangkal diri dan mikul salib? Ini yang seringkali orang-orang atau gereja-gereja tinggalkan. Tidak siap menyangkal diri. Ketika ia dipercayakan ke harta benda, ketika dia dipercayakan posisi dan jabatan,
ketika dia dipercayakan Bapak Ibu materi, justru Bapak Ibu Saudaraku, di mana ketika dia semakin diberkati, justru sikap dan hidupnya semakin angkuh dan sombong. Diajak memberi dan menabur untuk pelayanan, dia tidak siap Bapak Ibu. Disuruh mengembalikan persepuluhan, dia tidak jujur. Dia tidak siap menyangkal diri. Dia tidak siap memberi yang terbaik yang dia punya. Lagunya berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku. Malaikat bilang, munafik itu, pembohong itu. Berapa banyak kita temukan sebenarnya di gereja, banyak orang-orang pembohong, munafik, tidak siap menyangkal diri. Yang mau dia terima yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi tidak siap menyangkal diri, merelakan yang terbaik yang dia punya. Saudaraku yang kekasih, saya ulang sekali lagi, tidak mudah mengikuti Yesus. Tidak mudah mengiring Yesus. Yesus berkata, kau kalau mau ikut aku harus sangkal dirimu. Kata menyangkal diri itu artinya adalah berkata tidak untuk kesenangan pribadi. Berkata tidak untuk kepuasan pribadi. Berkata tidak untuk menyenangkan daging kita. Kalau engkau melihat pekerjaan Tuhan, kalau engkau lihat masih banyak yang diperlukan, dan kalau memang Tuhan pakai dirimu, persiapkanlah dirimu. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan mengeraskan hatimu. Kalau kau siap mengatakan pengikut Yesus, pengiring Yesus, percaya kepada Yesus, engkau harus siap menyangkal diri. Tuhan, harus begini kata Tuhan. Kalau memang sudah begitu, ya harus begitu. Memang sakit, memang tidak enak, memang tidak mudah. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak segampang pengkhotbah yang mengatakan mengikuti Yesus itu enak. Nah. Berat. Sakit. Dan itu kualami. Dan itu mungkin dialami oleh begitu banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang memang serius mengiring Tuhan. Jangan kau hanya ngejar berkat ketika diberkati, engkau tidak siap memikul berkat itu. Alkitab menyatakan apa? Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Tapi engkau tidak siap dituntut untuk memberi yang terbaik. Lagunya berkata, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Malaikat bilang apa? Pembohong itu. Malaikat bilang apa? Pembohong itu. Pastikan dirimu jangan jadi pembohong-pembohong dalam gereja. Pastikan dirimu jangan jadi pembohong-pembohong sebagai jemaat. Pastikan dirimu jangan sebagai orang-orang yang munafik dalam mengiring Yesus. Kau bilang kau beri yang terbaik, tapi kau tidak siap memberi yang terbaik. Kau bilang rela berkorban, tapi kenyataannya kau hitung-hitungan dengan yang punya. Kristus Yesus yang telah memberikan berkat kepadamu. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau mengikuti Yesus, harus menyangkal diri. Tidak mudah, tapi ketika engkau lakukan, engkau akan menikmati kenikmatan yang dimana Bapak Ibu Saudaraku orang lain tidak bisa merasakannya. Hanya orang-orang yang siap menyangkal diri yang bisa menikmatinya. Amin.